Perkenalkan, nama saya Frianly Mundung, NIM 18031 kelas 5A, jurusan Teknik Mesin, Prodi D4, Produksi dan Perawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pertama, pengertian ketahanan nasional, kedua, aspek-aspek ketahanan nasional, ketiga, asas-asas ketahanan nasional, keempat, sejarah terwujudnya ketahanan nasional. Pertama, kita masuk pada pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar, juga secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun menurut Harjomantaram, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman dari dalam atau luar, langsung atau tidak langsung, dan bisa membahayakan kehidupan nasional. Kita masuk pada materi kedua, aspek-aspek ketahanan nasional. Adapun aspek-aspek ketahanan nasional tersebut secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu satu, aspek alamiah, yaitu aspek yang sifatnya statis, mencakup aspek geografis, kependudukan, dan sumber daya alam. Dua, aspek sosial, yaitu aspek yang sifatnya lebih dinamis, mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dari dua kategori di atas, berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing aspek ketahanan nasional, serta bagaimana semuanya saling mempengaruhi. 1. Aspek geografis. Kondisi geografis sebuah negara akan memberi petunjuk mengenai lokasi negara tersebut di atas permukaan bumi. 2. Aspek kependudukan. Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. 3. Aspek kekayaan alam. Kekayaan negara yang merupakan salah satu contoh dari Trigatra dan Pancagatra adalah segala sumber dan potensi alam, baik di darat, laut, maupun udara, yang ada di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut. 4. Aspek ekonomi. Ketahanan nasional juga mencakup ketahanan ekonomi, yang bisa diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi serta mengatasi segala hambatan, ancaman, dan tantangan untuk menjamin kelangsungan perekonomian negara dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Aspek sosial budaya. Aspek sosial pada dasarnya berhubungan dengan bagaimana interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas. 6. Aspek pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan ini berkaitan dengan bagaimana ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dalam, baik langsung maupun tidak langsung, berbahaya bagi identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 7. Aspek ideologi. Aspek yang terakhir adalah aspek ideologi. Ideologi adalah sebuah sistem nilai yang merupakan ajaran yang bulat untuk memberi motivasi bagi warga negara. 3. Kita masuk pada materi asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah
tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nasional yang terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. 2. Asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. 4. Asas kekeluargaan. 4. Sejarah terwujudnya ketahanan nasional. Sebagai konsepsi yang khas Indonesia, gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an. Sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina pada tahun 1968. Pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional. Demikian penjelasan singkat saya tentang materi ketahanan nasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih.